champion of the world, Alexander the Great Volkanovski. I'm the champ. I'm the king of this division. No one was ever stopping me. So this is where we come in and did our thing. I knew that when I started surfing a certain way, he would switch stance. And then I knew that our right hook would be pretty good. So I knew I was a lot stronger, but it was good. Even though he was very dangerous on his feet, I knew I could go on the feet or on the ground. I just tried, man. Alexander Volkanovski pantas disebut sebagai raja di divisi featherweight dengan hanya menitipkan sementara sabuk yang telah jinak bersamanya. Dan kemudian di UFC 290, ikat pinggangnya itu diambilnya kembali setelah mengalahkan Yair Rodriguez yang juga telah mencicipi hidangan sebagai juara sementara. Dari pertarungan yang berlangsung yang dipastikan sudah kalian saksikan pada tadi pagi, kekuatan Volkanovski memang nyata sebagai petarung yang cerdas dan sangat mampu membaca permainan dari lawannya. Dan seperti apa yang diprediksi banyak orang jika irama permainan Yair akan menyulitkan The Great, ternyata petarung Australia itu mampu mengubur bentuk dan irama tersebut hingga mampu menghabisi lawannya di ronde ketiga dan sekaligus memberikan kembali gelar yang dititipkannya kepada petarung Meksiko itu. Namun Volkanovski tampaknya belum selesai karena masih ada seorang petarung lagi yang langsung mencegat sang raja ketika akan keluar dari oktagon dan membicarakan sesuatu. Look down, the Poiriers in his face. Alexander Volkanovski telah memastikan bahwa dia akhirnya mampu menjadi juara di kelas bulu setelah sebelumnya memberikan gelar itu kepada petarung lainnya di saat berupaya untuk merebut gelar divisi kelas ringan dari tangan Islam Makhachev. Dengan mendominasi jalannya pertarungan melawan Yair Rodriguez dari Meksiko, The Great mengakhiri pertarungan mereka tepat di menit keempat ronde ketiga, sekaligus mencatatkan rekornya menjadi 26 kemenangan dan 2 kekalahan. Dengan usia terkini 34 tahun, dominasi penguasaan jalannya pertarungan di UFC 290 merupakan tampilan yang cukup mengesankan sebagai bukti The Great telah mampu membersihkan semua pesaing di gerbongnya. Dan dari sini sangat layak memang jika The Great dianjurkan untuk naik ke kelas ringan, dan pertandingan ulang dengan juara divisi kelas ringan memang selayaknya harus dibuktikan kembali untuk memastikan kekuatan Volkanovski yang bisa dikatakan cukup luar biasa, di mana The Great mampu mendaratkan 7 takedown dan sebaliknya tidak satupun dari Rodriguez. Selain itu, Volkanovski juga mendominasi dalam serangan 149 berbanding 57 dan serangan signifikan 66 berbanding 40 seperti yang dikutip dari media MMA. Sayangnya dari ungkapan bahwa The Great sangat layak untuk mengulang pertarungannya dengan Islam Makhachev, dipastikan ada lagi seorang pesaing yang tidak akan menerima peluang tersebut sebelum dia juga ingin merasakan bagaimana rasanya berhadapan dengan sang raja yang tidak terbantahkan itu. Ilia Topuria langsung mencegat kepala gerbong di divisinya ketika akan meninggalkan ruang oktagon, dan mereka pun tampak terlibat dalam percakapan yang membahas sesuatu yang tentu saja dapat dikatakan jika pembicaraan mereka itu ingin meneruskan pertarungan yang selanjutnya. Dengan beberapa hari sebelum pertarungan ini digelar, Topuria memang telah menargetkan Volkanovski untuk lawan yang selanjutnya. Lantas bagaimana dengan sang juara? The Great juga ternyata saat ini memusatkan perhatiannya kepada petarung Spanyol Georgia itu, yang dirasanya perlu untuk memantapkan clean sheet di divisinya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setelah mengalahkan Yair Rodriguez, Volkanovski langsung menunjukkan minatnya kepada petarung yang belum terkalahkan itu untuk pertahanan gelar yang selanjutnya. Dan mungkin saja dari keduanya masing-masing memendam rasa penasaran mereka tentang seberapa besar masalahnya, kenapa Volkanovski sangat sulit dikalahkan, dan bagi Alex sendiri juga memiliki ruang keinginan sebagai orang pertama yang mampu merusak catatan undefeated dari Ilia Topuria. Dari beberapa video yang beredar pasca UFC 290,
Topuria yang telah menunggu lintasan jalan keluar Volkanovski langsung menghampiri dan menurut informasinya, ketika The Great mengetahui dari kehadiran calon lawannya itu, malah sang juara itu yang menyapa terlebih dahulu dengan mengatakan, "Kau sedikit lebih tinggi ya sobat, ente benar-benar bisa menyaksikan apa yang terjadi malam ini kan?" kata Volkanovski yang sengaja mengingatkan bagaimana dia menghabisi Yair Rodriguez dengan beberapa serangan siku yang melumpuhkan petarung Meksiko tersebut, agar bagi Topuria sendiri itu bisa diambilnya sebagai ancang-ancang. Dan setelah mengatakan sesuatu seperti itu kepada The Matador, petarung 26 tahun itu pun langsung menatap tajam ke arah Volkanovski dengan beberapa kata. Namun The Great langsung meninggalkannya untuk menolak terlibat lebih jauh lagi dalam perang kata-kata di antara mereka. Pertempuran dari kedua petarung ini bisa saja menjadi rekomendasi promosi untuk dilangsungkan, meski paling tidak dibutuhkan waktu yang tepat dalam perencanaannya, karena tampaknya Volkanovski telah membuka pintu bagi Topuria untuk berhadapan dengannya. Dari komentar petarung Australia itu beberapa hari lalu dan kini hanya menunggu keputusan dari Dana White. Apakah memang tertarik untuk menggelarnya atau hanya dijadikan sebagai santapan media? Akan tetapi dari peluang kedua petarung sebelum Volkanovski menuju pertarungan ulangnya dengan Islam Makhachev, Mimin sendiri sangat kepingin sekali menyaksikan pertarungan mereka. Apakah Volk kembali mampu membersihkan rumahnya atau malah sebaliknya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.